Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa kembali bersama Alpiside, channel yang membahas tentang keamanan pangan, ketahanan pangan dalam bidang pertanian. Berikut proses-proses budidaya yang dilakukan di dalam pertanian yang harus mengikuti aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Indogap, artinya cara budidaya tanaman yang baik. Salah satu sahabat sehat, pada hari ini kita akan mencoba membahas atau menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pengendalian hama penyakit atau pemupukan dengan menggunakan pupuk cair yang disemprotkan pada bagian tanaman. Sahabat sehat, perlu diketahui bahwa pengendalian atau pemupukan ini jambu yang akan kita semprot ya dengan pupuk jambu kristal, sahabat sehat ya. Jambu kristal kita akan pupuk dengan menggunakan pupuk yang dicairkan, pupuk cair, pupuk organik cair, sahabat sehat ya. Kita akan pupuk ini nih, dan nanti akan menggunakan pupuk dan pestisida nabati yang kita campur, yang kita ramu sendiri dari serai, wangi, daun jeruk dan daun sirsak ya, untuk mengusir hama yang menyerang tanaman. Pada tanaman jambu kristal, mangga Miyazaki, dan tanaman yang lainnya ya. Karena di sini sahabat sehat, di lahan saya yang kurang lebih ukuran 10x20, saya tanami dengan jambu kristal, kemudian jambu air, mangga Miyazaki, ada durian, ada nangka, ada jeruk, lemon. Jadi kita akan coba lakukan pengendalian. Nah, perlu diketahui sahabat sehat bahwa ada beberapa namanya konten yang kita perhatikan, mengajarkan atau memberitahu bahwa penyemprotan pupuk atau pestisida pada tanaman itu pada bagian seluruh tanaman benar, tetapi kurang tepat, sahabat sehat ya. Perlu diketahui bahwa tanaman itu memiliki yang dinamakan dengan klorofil atau hijau daun, di mana di sana terdapat ya stomata ya. Jadi kalau penyemprotan itu di atas permukaan daun atau di bagian atas seperti ini ya, itu kurang tepat, sahabat sehat. Jadi kenapa? Karena stomata itu berada di balik daun ya, di balik daun, di bagian bawah daun ini ya. Jadi penyemprotan yang lebih efektif itu adalah di bagian bawah ini ya, dimana penyemprotan itu harus tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktunya. Caranya bagaimana? Ya disemprotkan dengan bagian bawah permukaan daun, bukan bagian atas permukaan daun ya, tapi di bawah permukaan daun. Waktunya kapan? Pada pagi hari mulai pukul 6:30 sampai dengan pukul 9 pagi, sedangkan sore dimulai pada pukul 4:30 sampai jam 6 ya. Nah, pada saat itulah akan terjadi proses fotosintesa, di mana stomata membuka, itu menyerap unsur-unsur hara atau air yang terdapat di permukaan atau di balik daun untuk dimasak di daun itu. Jadi kita ibaratkan daun itu adalah dapur untuk memasak. Jadi proses fotosintesa yang terjadi itu adalah proses memasak yang dibantu dengan pencahayaan matahari pada pukul 6:30 sampai pukul 9 pagi, dan pukul 4:30 dan sampai pukul 6 sore itu proses fotosintesa yang terjadi pada setiap tanaman. Jadi sahabat sehat, perlu diketahui bahwa untuk lebih efektifnya penggunaan pupuk cair maupun pestisida, baik itu nabati maupun kimia atau sintetis, itu disemprotkan pada bagian bawah permukaan daun ya.
di bagian bawah permukaan daun, bukan di bagian atas. Sekali lagi, bukan bagian atas ini, ya. Tetapi juga bisa di bagian pangkal batang yang hijau, ya, yang hijau. Bagian-bagian pangkal batang yang hijau ini bisa kita lakukan, ya. Di pangkal-pangkal batang yang hijau kita bisa semprotkan di situ, karena pada bagian yang hijau itu adalah klorofil atau stomata yang aktif membuka pada pagi dan sore hari. Jika kita semprotkan di sana, maka akan akan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Itu sahabat sehat. Demikian kita lanjut pada proses yang kita lakukan. Penyemprotan. Ya. Kali ini kita berada di lahan yang luasnya kurang lebih 2 ar atau 10 kali 20 yang ditanami dengan komoditi hortikultura berupa jambu kristal, mangga Miyazaki, kemudian jeruk lemon, nangka dan durian, ya. Untuk nangka, durian dan jeruk lemon itu semua kita tanam berasal dari biji yang alhamdulillah sampai hari ini terus berbunga dan berbuah. Ya, sahabat sehat, hari ini kita mencoba memelihara jambu kristal yang sudah kita tanam kurang lebih 1 bulan, ya, kurang lebih 1 bulan setelah kita pindahkan dari polybag ke lahan. Nah, kemudian hari ini nampaknya jambu kristal ada gangguan sedikit untuk hama, ya, kutu putih. Hari ini kita akan coba bahas pengendaliannya dengan menggunakan ramuan yang kita buat sendiri dengan menggunakan air dari serai wangi, kemudian daun jeruk ditambah dengan daun sirsak, ya. Hari ini kita akan aplikasikan. Di samping itu kita tambah sedikit dengan pupuk organik, yaitu pupuk hantu, ya. Bukan hantu yang gentayangan, tapi pupuk organik hantu, ya. Itu. Oke, sahabat sehat, kita lanjutkan dengan proses penyemprotan dengan ini. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi hari kita lakukan. Nanti sore kita akan lakukan lagi. Demikian sahabat sehat, kita saksikan proses penyemprotan dan pengendalian dengan menggunakan bahan-bahan organik. Ya, ini sahabat sehat, kita menyemprotnya itu kenapa dari bawah, sahabat sehat, dari balik daun, dari bawah daun, ya. Nah, ini kita semprot di balik daun, bukan di permukaan sebelah atas daun. Kenapa demikian, sahabat sehat? Karena stomata itu berada di bawah daun, bukan di atas permukaan daun, ya, bukan di atas permukaan daun. Jadi hanya kita lakukan proses pengendaliannya, penyemprotannya menggunakan ini di balik, nah, di ya, sahabat sehat, kita semprot di bagian belakang daun, bukan di sini, ya, bukan di sini, ya. Nah, ini sahabat sehat, nih contoh kutu putih, ya, yang menyerangnya. Ini dengan menggunakan bahan yang kita buat ini, kita tidak membunuh hamanya, tetapi kita mencoba mengusirnya. Yang biasanya dengan adanya kutu putih ini, dia didatangi semut, ya. Kenapa begitu? Karena semut sangat suka dengan aroma yang dikeluarkan oleh kutu putih, itu sangat merangsang untuk semut, ya. Demikian sahabat sehat, kita lanjutkan ke pohon yang lain.
contoh kutu putihnya yang menyerang ya di jambu kristal. Jadi kita coba kendalikan dengan menggunakan air dari serai wangi, daun jeruk, daun sirsak yang kita tumbuk, kemudian kita kita ambil sarinya, airnya, kemudian kita campur dengan air ya. Untuk 2 liter ini cukup sedikit sahabat sehat, cuman ini saya coba campur dengan pupuk organik dari hantu ya. Kita hantui lagi supaya kutu putihnya lari, takut dengan hantunya ya. Demikian sahabat sehat. Kita lanjut dengan pohon yang lain. Demikian sahabat sehat, barangkali apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan berfungsi dengan baik jika dipraktekkan dengan tepat dan benar ya. Sekali lagi ingat sahabat sehat bahwa pemupukan dengan menggunakan pupuk cair dan penyemprotan pestisida baik itu sintetis maupun organik harus di bawah permukaan daun ya, bukan di atas permukaan daun. Dan ingat, jika di atas pukul 9 dan sebelum pukul 4:30 itu akan terjadi penggunaan pestisida atau pupuk cair yang kita semprotnya itu sia-sia ya, jadi rugi ya, tidak dimanfaatkan oleh tanaman, tidak diserap oleh tanaman, dan tidak terjadi proses fotosintesis sahabat sehat ini ya. Ini mangga Miyazaki sahabat sehat, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Sekian sahabat, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.